Mungkin kita sehat, kita ikut ngaji kok. Mungkin kita sehat sekarang, tapi apakah kita pasti afiah? Belum tentu kita afiah. في ليلة من الليال لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. عصيت والذنب كبير يا رب، فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para sahabat kami, kepada para teman-teman kami, kepada seluruh karyawan di Pertamedika, yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan semoga kita diberikan rasa cinta yang ada pada hati kita. Karena sesungguhnya salah satu cakupan makna keimanan itu adalah ketika kita saling mencintai semata-mata karena Allah. Banyak orang yang rajin ibadah tetapi belum tentu dia saling mencintai di antara orang yang beriman atau di antara sesama manusia. Banyak orang yang mereka rajin melakukan ketaatan tetapi hatinya penuh dengan kebencian, kedengkian untuk melihat orang lain selalu dalam pandangan yang salah dan pandangan yang buruk. Padahal cinta itu tidak hanya membahas tentang masalah membenci, tetapi keimanan itu juga membahas tentang bagaimana kecintaan. Dan kecintaan itu terkadang lebih berat daripada membenci. Kalau kita memusuhi, maka sekedar kita membenci dengan luapan emosi yang ada pada hati kita. Tapi kalau kita mencinta itu lebih berat, karena mencinta itu ada konsekuensi, ada kewajiban, ada komitmen yang semuanya harus dipenuhi di dalam kita mencintai. Kalau kita membenci, kita bisa meninggalkan dengan kemarahan yang ada pada hati kita, tetapi kalau mencintai ada banyak komponen yang harus dikerjakan. Inilah yang menjadikan kita paham salah satu di antara perkara yang memudahkan kita untuk meraih mendapatkan surga adalah ketika kita mampu mencintai saudara-saudara kita di dalam ketakwaan dan keimanan. Mencintai saudara-saudara kita muslim ataupun non-muslim di dalam kebaikan, supaya dengan itu kita bisa menyampaikan dan bisa memperlihatkan indahnya kalimat Allah. Semoga Allah memberikan hati kita yang saling mencintai. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur betul kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini kita berjumpa kembali semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Mendapatkan hati yang bersyukur itu tidaklah mudah, tidaklah ringan, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk di antara hamba yang dimudahkan untuk bersyukur atas apapun yang kita peroleh, apapun yang kita dapatkan. Tidak peduli dan tidak membahayakan berapapun yang kita peroleh, entah kita kaya raya, entah kita konglomerat, selama kita mampu memberikan kesyukuran kita, dan semoga kesyukuran kita harusnya lebih besar daripada seluruh pencapaian dan fasilitas yang kita miliki dan kita dapatkan. Inilah yang menjadikan kita paham apa yang dimaksudkan oleh perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Umar bin Khattab mengatakan, tidaklah aku bingung antara kesabaran dan kesyukuran, manakah yang lebih baik di antara keduanya, selama keduanya menghantarkan aku kepada muara keridhaan dari Allah.
Nah, inilah yang menjadikan kita, kalau ada di antara yang dimudahkan di antara kita, dilapangkan urusannya, semoga kita terpilih hatinya menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin, insya Allah. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba menyampaikan sebuah materi, tidak menyampaikan tentang materi Muslim hebat. Kita menyampaikan materi yang lain, yaitu materi yang sifatnya bisa membuat kita refreshing, bisa membuat ada warna baru dari panjangnya perjalanan kita membahas bagaimana menjadi Muslim hebat. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah antara sehat dan afiah. Itulah yang menjadi pembahasan kita. Judulnya bisa diganti, Ahimana. Kita akan membahas hari ini karena kita bersama dengan teman-teman Pertamedika tentunya sangat akrab dengan kata sehat dan kata afiah. Padahal pada keduanya terdapat ilmu dan terdapat samudra hikmah yang kita harus mengerti dengan baik. Supaya kita mampu menyikapi segala sesuatu dengan petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selama ini kita sebagai muslim atau sebagai seorang penuntut ilmu selalu menyikapi dan mendefinisikan bahwasanya kata sehat dan kata afiat itu merupakan kata yang sepadan, padu padan yang sifatnya memiliki makna yang sama, bahwasanya sehat itu pasti afiah, afiah itu pasti sehat. Makanya pada konteks bahasa Indonesia sering sekali kita mendoakan orang, meminta kepada Allah supaya kita selalu diberikan oleh Allah sehat walafiah. Dan itulah kalimat yang sering kita ucapkan pula kalau kita mendoakan orang lain supaya orang lain mendapatkan kesehatan dan mendapatkan afiah. Semoga sehat walafiah. Tapi ternyata kalau kita pelajari, kalau kita telisik, terutama ketika kita merenungi sebuah riwayat doa yang diriwayatkan dari Abu Dawud, ketika Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita di dalam kita dzikir pagi dan dzikir petang, salah satunya adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali. Ya Allah, berikanlah kepada kami yaitu maafmu dan berikanlah kepada kami afiat di dunia dan di akhirat. Berikanlah maaf kepada kami, afiat kepada kami di dalam urusan agama kami, di dalam urusan keluarga kami dan harta kami. Disitulah kita nanti akan menjumpai dan kita akan mendapati ternyata ada perbedaan kata sehat dan kata afiat. Supaya kita paham, supaya kita ngerti bagaimana perbedaan di antara keduanya dan bagaimana sikap kita menyikapi di antara kalimat sehat dan afiat. Maka tidak betul kalau kata sehat dan afiat ini kita kembalikan kepada pengertian agama. Ternyata kita menjumpai bahwasanya sehat dan afiat itu memang memiliki perbedaan. Kalau boleh disederhanakan, orang yang sehat belum tentu afiat, tapi orang yang afiat tentunya memiliki makna kesehatan. Disinilah kita paham bahwasanya sehat dan afiat itu berbeda. Makanya kalau kita mengartikan sehat menurut pengertian ilmu syariat, kita artikan bahwasanya sehat itu adalah ketika kita memiliki kondisi badan yang baik, tubuh dan fisik yang sehat, sebagaimana kita bisa melakukan aktivitas dengan normal, sebagaimana kita bisa melakukan kegiatan dengan wajar, makan dengan lezat, berjalan, berolahraga dengan baik, maka itulah yang disebut dengan kondisi sehat. Maka itulah yang disebut dengan sehatun, yang diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata sehat. Itulah sehat, aktivitas yang bugar untuk melakukan segala sesuatu. Aktivitas yang kita lakukan dalam kondisi bersemangat ketika kita memiliki kebugaran fisik. Itulah yang dinamakan dengan kata sehat. Tapi harus ingat, orang yang sehat itu belum tentu mendapatkan banyak kebaikan dalam perkara-perkara yang lain. Kita juga menjumpai, kita menjapati bahwasanya orang yang sehat belum tentu aman. Orang yang sehat belum tentu terhindar dari musibah. Orang yang sehat belum tentu terhindar dari kegelisahan. Orang yang sehat belum tentu terhindar dari berbagai macam tekanan batin dan apapun yang terjadi pada kejiwaannya dan psikisnya. Maka itulah yang kita pahami tentang kata sehat. Makanya kalau kehidupan kita hanya berorientasi kepada sehat, hati-hati. Karena sehat itu belum mewakili semua kebaikan pada kehidupan kita. Dan hari ini masyarakat kita karena terpengaruh, terinfluence dari orang barat, selalu kita mendefinisikan bahwasanya sehat itu merupakan salah satu puncak dari rumpun kualitas kehidupan. Bahwasanya kualitas kehidupan itu puncaknya pada rumpun kesehatan. Padahal kita harus paham,
Sesungguhnya para ulama menerangkan kepada kita bahwasanya sehat itu belum mewakili seluruh kebaikan. Karena orang yang sehat banyak yang cemas, ada orang yang sehat yang selalu gelisah, ada orang yang sehat tetapi tertimpa dengan berbagai macam penyakit kejiwaan, hiperbola mungkin, atau dia mengalami kekhawatiran yang berlebihan, dan itu bisa diderita siapapun, bahkan orang yang sehat sekalipun. Dan inilah yang menjadikan kita evaluasi, oh ternyata sehat itu belum tentu mewakili semua kebaikan yang ada pada kehidupan manusia. Makanya kita jumpai hari ini yang menjamur bukan hanya penyakit fisik, dari kanker, tumor, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, dari penyakit gula, hipertensi, stroke, pendarahan, pecah pembuluh otak, dan lain sebagainya. Tetapi juga kita mendapati menjamurnya penyakit kejiwaan. Orang-orang memiliki penyakit mental illness, di mana kejiwaannya betul-betul memiliki kelainan di dalam cara dia berpikir, cara dia menyikapi sesuatu, cara dia memandang sesuatu, ternyata mengalami penyimpangan, bahkan dikategorikan sebagai sebuah penyakit. Makanya dikatakan mental illness. Disitulah kita semakin paham, semakin kita mengerti bahwasanya Rasulullah dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, ternyata Rasulullah itu sudah membedakan antara sehat dengan kata afiat. Karena sehat itu tidak menutupi kita dari berbagai macam keburukan yang ada pada kehidupan kita. Itu kata sehat. كن سموحا لخصمك تلقى خصمك أحبك بيض الله قلبك بيض الله قلبك Makanya kalau hidup kita hanya pengen sehat saja, maka sebenarnya ini kurang. Sebenarnya ini tidak mewakili semua kebaikan. Dan tentunya ketika kita mendapati kita ingin hidup sehat, tentunya ada sebuah syarat, ada sebuah kondisi. Bagaimana kita menjaga pola makan, bagaimana kita menjaga pola tidur, itu mempengaruhi bagaimana kesehatan kita di dalam membentuk keinginan kita mendapatkan kesehatan. Jagalah makan. Di situ akan memberikan kontribusi besar dan persentase besar supaya kita mendapatkan kesehatan. Kalau memang yang menjadi tujuan kita adalah kesehatan. Tapi ini tentunya beda kalau kita membicarakan tentang afiah. Ternyata kita akan menjumpai bahwasanya kata afiat itu berbeda dengan kata sehat. Ternyata afiat itu merupakan sebuah kata yang mewakili semua kebaikan di dalam kehidupan kita. Itu adalah kata afiah. Kata afiah itu artinya adalah ketika kamu sehat, kamu terhindar dari musibah, kamu mendapatkan ketenangan, kamu mendapatkan keamanan, kamu terhindar dari kezaliman yang ditimpakan orang kepada dirimu, kamu mendapatkan kelapangan dari berbagai macam ujian yang kamu peroleh, kamu mendapatkan solusi atas masalah buntu yang kamu jumpai di dalam kehidupan, maka siapapun yang mendapatkan kesehatan plus mendapatkan kelapangan, ketenangan, solusi, mendapatkan anugerah dari setiap musibah yang dia peroleh, maka inilah yang disebut dengan kata afiah. Inilah yang disebut dengan kata afiah. Dan sesungguhnya inilah perkara yang mewakili semua kebaikan dalam kehidupan kita, di mana tidak bisa dipadankan dengan kata sehat. Karena sehat itu belum tentu kita mendapatkan semua kebaikan yang tadi kita sebutkan, sampai seseorang itu mendapatkan afiah dalam kehidupan manusia. Makanya betul kalau sampai kita akhirnya menjumpai dan mendapati sesungguhnya perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Salullahal afwa wal afiyah, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairan minal afiyah. Makanya Rasulullah dalam satu riwayat Tirmidzi beliau mengatakan, mohonlah ampunan kepada Allah setiap waktu. Senantiasa kamu memohon ampunan kepada Allah dan mintalah kepada Allah supaya kamu diberikan afiah. Tidak ada pemberian yang paling baik, tidak ada karunia yang paling mulia setelah seseorang diberikan keyakinan kepada Allah, kecuali tidak ada karunia yang paling baik setelah keyakinan kamu kepada Allah, kecuali kamu mendapatkan afiah.
kamu mendapatkan afiah pada kehidupanmu, maka itulah sebuah pemberian terbaik yang Allah berikan, dan tidak ada karunia terbaik yang Allah limpahkan kepada manusia kecuali manusia itu mendapatkan afiah pada kehidupan mereka. Dan inilah yang menjadi sebuah perhatian kita. Pembahasan ini sekaligus pula untuk mengevaluasi kembali. Karena selama ini kita menyangka bahwasanya kenikmatan hidup dan kualitas hidup itu hanyalah mendapatkan kesehatan. Karena kita fokus hanya ingin mendapatkan kesehatan, maka kata yang sering kita ucapkan adalah kata sehat. Ya Allah, berikanlah saya sehat. Akhirnya banyak orang hari ini secara fisik sehat. Secara fisik tidak ada masalah. Penyakitnya normal. Dia mendapatkan berbagai macam kenormalan dalam setiap penelitian. Mungkin ketika diperiksa darahnya, diperiksa gulanya, kolesterolnya, asam uratnya, semuanya normal. Tapi ternyata di dalam pikirannya ini ada banyak masalah yang tidak dia sangka dan tidak pernah dia duga. Masalah itu terus membebani dia. Akhirnya menjadi berbagai macam hal. Kesempitan, kecemasan, kegelisahan sering dia dapatkan dalam kehidupan. Dan bisa jadi ada orang-orang yang mereka mendapatkan kesehatan fisik, tetapi dia tetap mendapatkan berbagai macam penyakit mental illness yang ada pada kehidupannya. Mungkin salah satunya karena dia selalu minta sama Allah itu dengan kata sehat, tetapi dia lupa meminta kepada Allah dengan kata afiah. Maka disinilah kita akhirnya betul-betul difahamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak ada sebuah permintaan yang lebih baik daripada permintaan afiah, dan tidak ada sebuah anugerah pemberian terbaik yang Allah berikan kepada manusia kecuali adalah ketika manusia itu diberikan afiat oleh Allah. Diberikan afiat itu diberikan berbagai macam perkara-perkara yang menghalangi dia dari berbagai macam musibah-musibah yang bisa mendera pada kehidupannya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya harus memahami. Setelah kita memahami, ternyata ada perbedaan antara kata sehat dan afiah. Tentunya sikap yang kita miliki setelah kita mendapatkan petunjuk ilmu yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan Nabi juga mengatakan kepada pamannya, yaitu Abul Abbas bin Abdul Muthalib, supaya beliau senantiasa memohon kepada Allah supaya meminta afiah. Bahkan sampai-sampai Abul Abbas bin Abdul Muthalib ini sempat merasa kurang ketika Nabi memberikan kepadanya redaksi doa supaya beliau meminta afiah, karena Abul Abbas bin Abdul Muthalib ini merasa bahwasanya kok kelihatannya terlalu singkat kalau hanya meminta afiah. Padahal afiah itu mewakili seluruh kebaikan dalam kehidupan kita, itu afiah. Makanya ketika kita meminta Allahumma inni as'alukal afiyah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali, itu pada dasarnya memang sebuah doa yang tampaknya ringkas, sebuah doa yang tampaknya sederhana dengan kata satu afiyah, tapi ternyata memang dampaknya begitu besar pada kehidupan kita. Bahkan Rasulullah pun mengulang betapa mencakupnya seluruh kebaikan dalam kata afiah ketika beliau menyampaikan kepada Abul Abbas bin Abdul Muthalib untuk menjelaskan betapa besarnya kedudukan afiah pada kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Berbeda dengan konsep kehidupan orang-orang barat. Orang barat itu baru mengenal kata sehat, tapi belum mengenal kata afiah. Makanya baru-baru sekarang aja nih orang-orang barat sudah mulai memikirkan kondisi kejiwaan, psikis. Makanya keluarlah buku-buku Chicken Soup for the Soul dan lain sebagainya. Pada dasarnya mereka sudah mulai melihat bagaimana kejiwaan dan psikis seorang manusia itu juga sangat penting dan primer pada kehidupan. Masalah ini sudah selesai dalam Islam. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya pada kehidupan kita. Yang pertama adalah kalaupun kita berdoa, maka berdoalah kepada Allah supaya kita tidak hanya mendapatkan kesehatan. Mohonlah kepada Allah supaya kita diberikan afiah dalam segala urusan kehidupan kita. Dari kehidupan keluarga kita bukan hanya minta keluarga kita sehat, tapi minta afiah. Bersama anak-anak kita, harta kita, agama kita, supaya kita diberikan oleh Allah afiah pada apa yang kita peroleh dan apa yang kita dapatkan ketika kita memohon kepada Allah. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan akhirnya kita memohon kepada Allah. Dan selalu memberikan sebuah keinginan supaya kita selalu memohon kepada Allah supaya kita diberikan afiah pada kehidupan dunia dan akhirat kita. Sekarang, bagaimana cara kita mendapatkan afiah selain dari berdoa? Karena kita sudah tahu kalau sehat kita bisa dapatkan dari pola makan.
Kita pola makannya sehat, komposisinya sehat, tinggalkan pantangan. Ketika kita berbicara tentang makanan yang thayyib, makanan yang sehat dan tidak sehat, pola istirahat kita dijaga, pola tidur kita dijaga, maka itu mendapatkan kata sehat. Tapi kalau kita ingin mendapatkan afiat, selain kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan afiat di dalam kehidupan kita, tentunya kita juga harus melakukan sesuatu yang betul-betul kita ikhtiarkan supaya kita memperoleh afiat pada kehidupan kita. Dan ini juga penting karena tidak ada manfaatnya kita mendapatkan kesehatan, tetapi justru kita mendapatkan kekacauan di dalam pikiran kita, mendapatkan kerugian di dalam kehidupan kita, mendapatkan balak dan musibah pada kehidupan kita walaupun kita sehat. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham bagaimana mendapatkan afiat pada setiap jalan kehidupan kita. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Para ulama lalu menyampaikan kepada kita, kalau kamu ingin mendapatkan kehidupanmu, supaya kehidupan kita tidak hanya sekedar sehat, tapi juga mendapatkan afiat, maka di antara perkara-perkara yang bisa membantu kita supaya kualitas kehidupan kita yaitu adalah sehat dan afiat. Yang pertama, yaitu adalah kalau kita ingin mendapatkan afiat pada setiap jalan kehidupan kita, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, mendatangkan afiat pada kualitas kehidupan kita. Yang pertama, maka pastikan bahwasanya kita ini member aktif. Bahwasanya kita adalah member aktif, bahwasanya kita member aktif pada taman-taman ilmu. Ya. Karena sesungguhnya ketika kita menjadi orang yang ikut pada setiap kajian, menjadi member aktif pada setiap taklim dan setiap taman-taman surga yang diselenggarakan, maka keterikatan kita selaku member aktif pada ilmu ketika kita mengkaji kebenaran, mengkaji nasihat, ini pada dasarnya merupakan salah satu anak tangga dari proses kita supaya kita mendapatkan afiat pada kehidupan kita. Karena apa? Karena afiat itu ditopang dari nasihat yang kita respon dari apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Allah. Dari getirnya kekecewaan, masalah demi masalah, insiden demi insiden yang kita dapatkan pada kehidupan kita, maka sesungguhnya ketika kita mendapatkan ilmu, ilmu fungsinya menjaga kita dari insiden-insiden di masa mendatang dan musibah yang kita peroleh. Ilmu fungsinya untuk mengobati dari getirnya segala peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita. Kalau kita menjadi penuntut ilmu, menjadi member aktif dalam setiap taman ilmu. Makanya betul kalau para ulama itu mengatakan hotel bintang 5 mengistirahatkan hati kita dari berbagai macam kelelahan, kepenatan pada kehidupan kita adalah ketika kita mengistirahatkan hati kita di taman ilmu. Dan kita harus paham Bapak dan Ibu dokter, Bapak dan Ibu tenaga kesehatan. Hati kita ini organ tubuh yang paling cepat lelah. Organ tubuh kita ini organ tubuh yang paling cepat letih dengan berbagai macam hal yang ditemui dan disikapi. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh anggota badan kita, yang pertama kali merespon itu hati kita. Kita ngelihat sesuatu. Mungkin yang kita lihat cuma 2 menit, tapi yang dipikirkan oleh hati dalam peristiwa melihat 2 menit itu bisa jadi direspon oleh hatinya sepanjang hidup. Kita mendengar sesuatu, yang merespon pertama kali hati. Makanya organ tubuh yang paling cepat lelah bukan kaki ketika pegel, bukan tangan ketika pegel,
Tapi organ tubuh yang paling cepat lelah itu hati. Sebagaimana organ tubuh yang paling cepat kotor itu hati. Maka ketika kita sadar sesadar-sadarnya dari penjelasan para ulama bahwasanya organ tubuh yang paling cepat lelah itu adalah hati, maka hati itu butuh istirahat supaya nanti dia layak mendapatkan afiah. Dan tempat istirahatnya hati itu di mana? Tempat istirahatnya hati itu di taman-taman ilmu. Dengan taman-taman ilmu yang kita peroleh menjadi petunjuk pada kehidupan kita, kita akan mendapatkan afiah. Semua luka yang pernah kita lewati dengan kita mendapatkan ilmu, maka menjadikan kita terobati dengan luka yang kita dapatkan di masa lalu. Dengan ilmu akan menghindarkan kita dari berbagai macam tragedi-tragedi kita dalam kehidupan itu ketika kita mendapatkan ilmu. Kalau Tan Malaka pernah menyampaikan terbentur, maka dalam Islam sebenarnya terbentuk sebelum terbentur. Karena tidak perlu terbentur kita untuk menjadi orang yang terbentuk. Terkadang orang yang betul-betul mereka mencukupkan dirinya dengan ilmu dari setiap nasihat yang dia respon dari Allah dan Rasulnya, dia tidak perlu terbentur supaya terbentuk. Karena apa? Dia sudah memiliki perangkat-perangkat referensi dan ilmu yang menjadikan dia tidak perlu terbentur untuk mendapatkan pembentukan pada kualitas dirinya. Memang betul, benturan-benturan bisa membentuk kita. Memang betul. Tapi bagi konsep kehidupan orang yang beriman itu terkadang tidak perlu terbentur. Supaya kita memahami tentang pembentukan pada diri kita. Dan itulah fungsinya ilmu. Fungsinya ilmu bisa menjadikan diri kita mendapatkan afiah. Karena sesungguhnya di dalam ilmu kita mendapatkan ketenangan. Berapa banyak seorang istri berkeluh kesah tentang suaminya. Ibarat bom waktu yang bisa meledak kapan saja atas kepenatan yang dia peroleh dari suaminya. Tapi seiring ketika dia duduk di taman-taman ilmu mendapatkan nasihat tentang indahnya surga, tentang 8 pintu yang Allah berikan kepada seorang wanita yang mendapatkan ridho dari suaminya, maka tragedi dari dia berpisah dari suaminya itu menjadi berkurang jauh ketika dia akhirnya menyikapi suaminya itu memang tidak memuaskan dia. Tapi suaminya itu bisa menjadi sebuah alat untuk menjadi sebuah pintu untuk mendapatkan 8 pintu surga. Itulah afiah. Banyak para dokter, banyak tenaga medis ketika kita mengobati, kita hanya fokus bagaimana mengobati fisiknya. Tapi terkadang kita lupa bahwasanya yang kita harus obati itu adalah cara dia berpikir, cara dia memandang, cara dia menyikapi sakit yang dia terima. Maka itu tidak bisa dilakukan kecuali adalah dengan pendekatan nasihat-nasihat yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena ketika dia ridho dengan penyakitnya, berpikir positif tentang keyakinan dia kepada Allah dengan ilmu yang dia peroleh ketika ilmu itu meracik setiap nasihat yang dia butuhkan, terutama ketika dia syahid, maka itu mempengaruhi cara pola pikirnya. Dan terpengaruhnya pola pikir dengan pola pikir yang positif itu akan membantu kualitas bagaimana memberikan kesehatan. Karena pola pikir itu persentasenya lebih besar. Bahkan terkadang bisa lebih besar daripada persentase pola makan di dalam memberikan makna kesehatan pada kehidupan manusia. Ada kadang-kadang sering kita jumpai kan, ada teman kita makannya kadang tidak punya pantangan, apa aja dimakan, tapi sehat. Mungkin salah satu di antara penyebabnya, nanti tolong dibenarkan kalau saya salah. Mungkin dia pola hidup, pola makannya agak berantakan, tapi kenapa sehat? Karena pola pikirnya itu selalu positif. Tapi terkadang kita jumpai ada teman kita, disiplin betul makannya, disiplin cara dia memilih dan selektif di dalam makanan, meninggalkan banyak pantangan pada hidupnya. Tapi ternyata sakitnya juga lumayan sering kepada dia. Karena bisa jadi pola makannya dia perbaiki, tapi pola pikirnya ini berantakan. Dia selalu negatif, menyikapi segala sesuatu dengan pandangan yang kurang betul, kurang benar. Dan akhirnya pola pikir ini yang berantakan justru menjadi persentase penyebab sakit yang dia terima. Makanya kalau kita datang ke dokter, tolong saya nanti kalau salah dibenarkan. Makanya para dokter itu kalau sedang mengobati pasien, salah satu yang disampaikan oleh para dokter ketika ngobatin pasien itu apa? Salah satunya para dokter itu berkata, banyak istirahat dulu, jangan bawa kerjaan ke rumah. Udah istirahat aja, nggak usah mikir apa-apa, nggak usah nonton bola dulu, nggak usah nonton pertandingan yang memicu adrenalin atau melihat sesuatu yang memicu ketegangan. Maka selalu para dokter menyampaikan istirahat.
Saya kalau lagi sakit itu dokternya ngomongin, udah nggak usah taklim dulu Ustaz, nggak usah ngaji, nggak usah dakwah dulu, istirahat dulu di rumah, nggak usah mikirin taklim dulu. Saya kalau datang ke dokter, ya kadang-kadang dokter tuh ngomongnya begitu, udah nggak usah istirahat dulu Ustaz, nggak usah istirahat dulu, istirahat dulu, apa nggak usah dakwah dulu, istirahat dulu. Dan itu menjelaskan kepada kita bahwasanya pada dasarnya memang afiah yang notabene masalah hati juga itu sangat terpengaruh dengan bagaimana kita menjadi member aktif ketika kita menjadi peserta kajian. Jadi kita nggak boleh lagi mengartikan bahwasanya kajian itu adalah sebuah kewajiban kantor. Yang di situ ada absensinya. Wah, kalau nggak ada absensinya mungkin saya nggak ngaji. Tidak boleh bagi kita untuk mendefinisikan dan mengartikan lagi bahwasanya kajian itu hanyalah siraman rohani. Saya paling nggak suka kalau kajian itu dikatakan siraman rohani. Ini lepas dari pro dan kontra ya silakan. Tapi saya nggak setuju mengartikan kajian ilmu itu dengan siraman rohani. Seakan-akan identik kalau kamu tidak lagi sedih, nggak usah ngaji. Kalau lagi kamu sedih, kamu lagi resah, kecewa, baru ngaji. Baru disiramin rohanimu. Enggak. Makanya ilmu itu kebutuhan yang lebih besar daripada makan dan minum, kata Imam Ibnu Qayyim. Kalau kita tidak makan, tidak minum, tidak mendapatkan energi, menyebabkan banyak penyakit dari mah dan lain sebagainya, maka sesungguhnya kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan kita secara psikis dan kejiwaan. Bagaimana kita mendapatkan afiah. Kalau ternyata afiah kita minta, tetapi jalan untuk meraih afiah tidak pernah kita lakukan pada kehidupan kita. Dan jalan untuk memperoleh afiah pada kehidupan kita itu, jadilah kamu menjadi orang yang terikat dengan taman ilmu. Karena taman ilmu itu memberikan kepadamu obat dari getirnya kekecewaan yang kamu peroleh pada kehidupan ketika kamu berinteraksi dengan banyak orang. Dan ilmu yang kamu peroleh akan menjadi benteng kamu dari perkara-perkara yang membenturkan kamu dengan banyak tragedi, dengan banyak musibah yang terjadi di masa mendatang kalau kamu terikat dengan taman ilmu. Dan ini penting untuk kita harus hadirkan pada kehidupan kita. Orang tidak bisa tidur, kekecewaan, kekhawatiran, bahkan hutang pengasuhan sekalipun, itu yang menjadikan kita tidak mendapatkan afiah kan? Ada orang sehat tapi ternyata hutang pengasuhan. Ada orang yang sehat tapi terluka dengan sebuah trauma. Ada orang yang sehat tapi ternyata dia selalu overthinking. Semuanya itu. Maka itu yang menjadi sebuah titik tolak kita untuk kembali mengevaluasi. Kita ini selama ini sudah dapat afiah belum sih? Mungkin kita sehat. Kita ikut ngaji kok. Mungkin kita sehat sekarang. Tapi apakah kita pasti afiah? Belum tentu kita afiah. Mungkin kita ngaji, tapi belum tentu kita mendapatkan afiah. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya setelah kita berdoa, jangan lupa untuk minta afiah. Karena tidak ada karunia terbesar, setelah kita meminta kesehatan, setelah kita mendapatkan keyakinan kepada Allah. Tidak ada karunia yang Allah paling besar Allah berikan, kecuali setelah keyakinan itu Allah memberikan afiah. Dan afiah itu akan, kalau kita mendapatkan afiah, kita akan dijauhkan dari benturan-benturan musibah, benturan tragedi-tragedi di kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan afiah dan itu diperoleh dengan ilmu yang kita dapatkan. Ya kan? Ada orang, ternyata dia mengurus bisnisnya. Ternyata bisnisnya tidak afiah. Dia tertipu dengan ratusan juta. Dia ambruk setelah dia habis-habisan modalnya. Ternyata kalau di breakdown, dipecah satu-satu. Kenapa ya kok dia gagal dalam masalah bisnisnya? Oh, ternyata dia hubungan dengan ibunya itu berantakan. Dia tidak khidmah, dia tidak birrul walidain sama ibunya. Dia meremehkan ibunya. Dia selalu mendahulukan istrinya dan meremehkan dan menginjak ibunya. Lalu menyempengkan ibunya. Ibunya dianggap sebagai sekunder. Adapun yang lainnya dianggap sebagai primer. Ketidakpedulian dia terhadap ibunya ternyata menyebabkan dia mendapatkan tragedi, salah satunya di dalam masalah perbisnisan yang dia kelola. Dan itu kalau dia memahami dengan ilmu betapa besarnya hajat kita kepada birrul walidain, karena sesungguhnya berbakti kepada orang tua itu bukan kewajiban tapi haknya kita, supaya kita tuh mendapatkan kemudahan dalam kehidupan itu dengan birrul walidain. Itu bukan hanya sekedar kewajiban. Kalau kita ngerti ilmunya, paham ilmunya, ngerti cara kita untuk mengerti itu, maka ilmu akan memberikan kepada kita aliran-aliran afiah pada kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan afiah,
Itulah ilmu. Makanya betapa indahnya kalau kesehatan itu selalu digandingkan dengan kata afiat. Dan para dokter sama. Ini nasihat saya untuk para dokter dan nasihat untuk diri saya. Kita bukan hanya fokus memberikan kesehatan, tapi juga memberikan afiat kepada pasien-pasien kita. Jadi kewajiban kita kalau misalkan menangani penyakit, ya sertakan aja banyak istighfar. Mungkin punya kesalahan sama orang, mungkin ada satu hal yang kurang benar dikerjakan. Ini juga memberikan, kenapa kita sampaikan itu, supaya fokusnya kita bukan hanya kepada kesehatan, bukan hanya lifestyle kesehatan, tapi yang kita berikan kepada mereka itu afiat. Dan afiat itu melalui ilmu. Jadi kalau selama manusia tidak menjadi member aktif dia kepada ilmu, susah rasanya akan membayangkan dia mendapatkan afiat pada kehidupan. Kenapa? Selama kita tidak punya ilmu, kita akan terbentur, terus benturan-benturan itu. Ya kalau akal kita masih hidup, kita lalu terbentuk. Nah kalau kita akalnya nggak terbentuk, cuma benturan demi benturan yang kita dapatkan dan menjadi tragedi yang tidak ada ujungnya dan tidak ada selesainya. Tidak ada ujungnya dan tidak ada selesainya kalau kehidupan kita sudah semacam itu. Inilah bedanya bagaimana membedakan antara sehat dengan afiat. Makanya ilmu itu penting. Makanya bapak-bapak dan ibu dokter, kalau bapak dan ibu dokter mendapati pasiennya belum terikat dan belum menjadi member aktif dalam ilmu, ya jadilah kita sebagai tenaga kesehatan yang betul-betul memberikan akses ilmu kepada mereka supaya mereka mampu mengevaluasi apa yang kurang pada kehidupan mereka. Ingat loh ya, hari ini kita tidak hanya butuh sehat, kita butuh afiat. Kita butuh afiat. Sudah terlalu banyak kita dapetin orang sehat, diwawancarai bisa ketawa-ketawa, tapi ternyata secara mentalnya berantakan. Karena memang belum tentu dia mendapatkan afiat. Ada orang yang sehat, tapi dia mengurung dirinya di kamar gara-gara dia rugi ratusan juta dalam bisnis yang dia kelola. Bermacam-macam orang itu dapetin masalah. Dan itu sebenarnya akan hilang kalau seseorang manusia itu mendapatkan afiat pada kehidupan mereka. Ya. Jadi yang harus kita pahami adalah mendapatkan afiat itu adalah bagaimana ketika kita senantiasa terikat dengan berbagai macam taman-taman ilmu. Jadi member aktif dalam setiap taman-taman ilmu. Aksesnya sudah akses VVIP untuk terus terikat dengan majelis ilmu. Maka itulah yang akan memberikan kepada kita sebuah afiat pada kehidupan kita. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر اسمع كلام وتفاءل بشر ولا تنفر ووحد الله في قلبك قادر في عسرك ينسر صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه. Yang kedua, untuk memberikan kepada kita akses supaya kita tidak hanya sekedar sehat, tapi bagaimana kita juga mendapatkan afiat pada kehidupan kita. Yang kedua itu adalah bagaimana di dalam kehidupan kita selalu beristighfar kepada Allah. Setiap waktunya, setiap saatnya kita selalu beristighfar kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita selalu beristighfar kepada Allah atas semua kesalahan dan dosa yang kita kerjakan. Karena yang kita khawatirkan dari dosa dan kemaksiatan itu ibu-ibu dan bapak dokter. Yang kita khawatirkan dari dosa dan kemaksiatan itu adalah satu, catatan keburukan menambah berat mizan keburukan kita di sebelah kiri. Dua,
yaitu hukuman yang Allah timpakan kepada kita untuk menghukum dari dosa yang kita lakukan. Karena kita tidak boleh merasa aman dari dosa yang kita kerjakan. Dan yang ketiga, aib yang akan kita hadapi, aib yang kita akan pikul nanti di akhirat sebelum seseorang manusia dijebloskan ke dalam neraka untuk menebus dosa itu. Ini kan mengkhawatirkan dosa itu. Dan kita paham, dosa itu kayak lingkaran pasir hidup. Dosa itu lingkaran pasir hidup. Dia akan narik terus, mengambil semua kualitas dalam kehidupan kita. Itulah dosa. Jangan dikira orang yang berdosa itu senang. Mungkin dia puas, tapi pasti tidak bahagia. Itu konsep dosa. Orang yang zina bisa deketin banyak perempuan, mungkin dia puas, tapi apakah bahagia? Enggak. Dia pasti ada rasa khawatir, dia pasti nanti akan muncul rasa bersalah pada dirinya. Orang yang membunuh, apakah dia puas? Mungkin dia puas, tapi tidak pasti bahagia. Orang yang membantu kejahatan secara terorganisir, apakah dia puas? Mungkin dia puas, tapi pasti tidak bahagia. Kenapa? Kebahagiaan dan kemaksiatan itu ibarat minyak dan air yang tidak bisa disatukan. Itu sudah kaidah Rabbani yang tidak bisa dirubah. Ya, orang yang zina terus tidak bisa menikmati yang halal. Berapa banyak suami istri akhirnya gagal menikmati ketenangan dalam rumah tangga? Ya karena zina yang dia kerjakan. Itu kan dosa kayak gitu. Makanya ada kisah nyata seorang yang tidak bisa mencampuri istrinya setelah dibuka kasusnya karena beliau ingin betul-betul bertobat. Ketahuan, oh ternyata suaminya gemar berzina. Itulah dosa. Dosa itu menghalangi keberkahan, afiah datang pada kehidupan kita. Jadi ibaratnya dosa itu kayak pintu tebal yang ada di depan kita, di mana pintu ini khusus untuk menghalangi afiat datang pada kehidupan kita. Nggak mungkin orang mendapatkan afiat kalau dia masih bergubang dengan dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Kaedahnya dosa itu mengundang setiap kesulitan. Itu sudah kaedahnya. Itu kaedah dari Allah, nggak bisa dirubah itu. Setiap dosa itu akan mengundang kesulitan, mengundang kesempitan, ketimpangan, keresahan. Itu semua akibat dari dosa. Makanya karena dosa itu memberikan kepada kita, dosa itu bagaikan lumpur hidup dan dosa itu bertentangan dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu ibaratnya air, dosa itu ibaratnya minyak dan air tidak akan berjumpa dan bersatu pada diri manusia. Itulah yang menjadikan kita paham. Kalau kamu ingin mendapatkan afiat, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Tidaklah orang yang beristighfar, kecuali setiap kesempitan diberikan kelapangan. Dan tidaklah setiap orang yang beristighfar, setiap jalan yang buntu diberikan oleh Allah jalan keluarnya. Ya. Jadi min kulli dzikin makhraja. Setiap yang sempit itu dijadikan lapang oleh Allah di dalam dia beristighfar. Maka kedua, untuk mendapatkan afiat itu setelah kita menjadi member aktif dalam taman ilmu, maka perbanyaklah untuk beristighfar setiap waktunya. Karena istighfar itu memadamkan potensi-potensi keburukan yang menghalangi afiat datang pada kehidupan kita. Kalau beristighfar. Jadi beristighfar itu ibaratnya adalah pasukan penjinak ranjau darah. Jadi pasukan, kalau ada pasukan kan terbagi dua. Ada pasukan yang pertama itu pasukan yang memastikan steril, tidak ada ranjau darat. Setelah tidak ada ranjau darat, barulah pasukan daratnya nanti berjalan. Istighfar itu kayak pasukan yang menetralisir daerah dari segala macam ranjau darat. Itu ranjau daratnya dimatiin semuanya. Baru pasukan nanti akan melewati kawasan tersebut aman karena tidak ada lagi ranjau darat yang ditanam. Istighfar itu memastikan kita supaya setiap kesulitan-kesulitan yang kita akan peroleh pada kehidupan kita itu dipadamkan oleh Allah. Kalau kita beristighfar kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Makanya dengan kita beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah dalam setiap kehidupan kita, itu yang akan menjadikan kita mudah memperoleh afiat. Istighfar dan afiat itu berkaitan erat sekali. Berkaitan erat sekali. Karena apa? Afiat dan istighfar itu sejoli. Tidaklah orang yang mereka senantiasa beristighfar setiap waktunya, beristighfar setiap saatnya, kecuali akan mengamankan daerah-daerah di masa mendatang. Itu menjadi daerah aman. Dan ketika daerah kita aman, kita akan mendapatkan afiat pada kehidupan kita. Jadi inilah yang menjadikan kita pada kesempatan hari ini
pelajaran besar yang kita pelajari hari ini adalah kita ini hidup tidak hanya sekedar sehat sebagaimana orang barat. Kalau orang barat mengatakan kualitas kehidupan adalah kesehatan, ya wajar. Mereka memang tidak paham tentang kehidupan akhirat kok. Yang kita harus paham itu kita butuh sehat dan kita butuh afiah. Sehat itu bagian dari afiah. Tapi orangnya sehat belum tentu afiah, tapi orangnya afiah pasti sehat. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham tidak ada pemberian paling besar pada kehidupan manusia telah keyakinan kepada Allah kecuali diberikan oleh Allah afiah. Afiah itu mewakili semua kebaikan. Kelapangan setelah kesehatan, kemudahan setelah kesehatan, terhindar dari tragedi setelah kesehatan. Itu namanya afiah. Semua kebaikan yang kita perlukan dalam kehidupan, itulah yang dinamakan afiah. Kamu perdagangan, kamu terhindarkan dari orang yang menipu kamu dan mendolimi kamu, itu afiah. Ilmu yang kamu dapatkan, kamu mampu amalkan pada kehidupan sehari-hari, itu afiah. Keluarga kamu memberikan komunikasi yang baik, rukun, memberikan ketenangan keluargamu, itu afiah. Semua makna kebaikan pada setiap kehidupan kita itulah yang disebut dengan afiah. Dan itu pada dasarnya jauh lebih berharga. Priceless-nya itu lebih tinggi daripada sekedar kata sehat. Maka itulah yang menjadikan kita memahami. Kita dalam kehidupan itu jangan hanya berpikir sehat. Tapi pastilah meminta kepada Allah itu afiah. Makanya itulah yang kita minta kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini, fi ahli, wa fi mali. Kita minta afiah dalam hati, dalam agamaku. Kita minta afiah di dalam keluargaku. Kita minta afiah di dalam hartaku supaya kita mendapatkan kebaikan. Sama kepada para tenaga medis kesehatan yang ada di Paramedika. Kita sebagai dokter bukan hanya memberikan kepada pasien kita sehat, tapi pastikan kita ngasih afiah sama mereka. Pak, ini sakitnya nanti kalau supaya tidak terus berlanjut, nanti banyak ngaji setelah sehat, banyak istighfar setelah sehat. Nanti moga-moga mendapatkan kebaikan. Karena sekali lagi, tidak hanya sekedar menjadi sehat, banyak orang sehat berantakan hidupnya. Dan itulah yang menjadikan kita meminta kepada Allah. Jangan sampai kita melewati satu hari kecuali minta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali. Kepada Allah. Karena itulah pada dasarnya permintaan yang paling indah setelah permintaan paling indah kepada Allah. Tidak ada karunia, tidak ada anugerah paling besar yang Allah berikan kepada manusia setelah keimanan dia kepada Allah, kecuali manusia itu diberikan afiah. Semoga kepada seluruh komponen yang ada di sini, di Paramedika, dan ratusan yang mengikuti kajian kita hari ini, hampir 700 lebih, kita sesungguhnya meminta kepada Allah sehat dan afiah. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي